Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Laila, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Cirebon, ingin melaksanakan demonstrasi kontekstual 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan ini, saya Nur Laila berperan sebagai supervisor dan saya ditemani oleh dua rekan saya sesama CGP, yaitu yang pertama adalah Bapak Teddy Hendrawan, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 7 Kota Cirebon, dan yang kedua adalah rekan saya Ibu Nina Apriyatna dari SMP Negeri 10 Kota Cirebon. Untuk selanjutnya kita masuk pada kegiatan pra-supervisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Teddy. Waalaikumsalam, Bu Laila. Apa kabar nih Pak Teddy hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya Pak Teddy sudah hadir dalam kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Untuk kegiatan supervisi itu ada 3 agenda Pak Teddy yang akan saya laksanakan. Yang pertama adalah kegiatan pra-supervisi, kemudian nanti yang kedua ada supervisinya sendiri, yaitu saya akan melakukan pengamatan terhadap kegiatan coaching Bapak, dan yang ketiga itu adalah kegiatan pra-observasi. Nah, untuk kegiatan pra-observasi di sini saya akan menyampaikan rubrik penilaian dari percakapan coaching hari ini. Yang pertama itu adalah kemitraan ya, kemudian yang kedua itu ada proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, dari ketiga rubrik penilaian ini ada kompetensi inti juga yang harus bisa Bapak tampilkan dalam kegiatan coaching, yaitu yang pertama itu tentang kehadiran penuh atau presence, dan yang kedua adalah mendengarkan aktif dengan menggunakan teknik rasa, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, jangan lupa ya Pak Teddy, nanti dalam kegiatan proses coaching kita harus menerapkan percakapan dengan menggunakan alur tirta, yang seperti sudah kita ketahui ya, bahwa tirta itu singkatan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi nanti dalam percakapan coaching Bapak bisa menggali tujuannya itu apa, lalu yang kedua bisa mengidentifikasi dari permasalahan, dan yang ketiga bisa menemukan rencana aksi, dan yang keempat ada komitmen atau tanggung jawab dari permasalahan yang muncul. Nah, dari yang rubrik penilaian yang sudah saya sampaikan itu, apakah Bapak Teddy sudah memahami? Siap, Bu, saya paham, Bu. Oke, terima kasih. Nah, di sini Pak Teddy ada beberapa pertanyaannya yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama-tama itu dalam kegiatan coaching supervisi ini, itu kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan? Yang pertama akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh. Ya. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Itu kompetensi yang ini saya kuatkan. Oke, berarti nanti di sini ada 3 kompetensi ya Pak ya yang ingin Bapak kembangkan, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua itu Bapak akan mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga
Pak Teddy akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Lalu secara spesifik Pak Teddy, kompetensi mana yang ingin saya amati dalam kegiatan coaching ini? Ya, untuk kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi adalah mendengarkan aktif, Bu. Ya, Karena saya bisa menggali potensi sehingga coaching saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oke ya. Nah, jadi saya ulang lagi, jadi kompetensi yang spesifik yang akan saya amati pada kegiatan coaching ini adalah pada aspek mendengarkan aktif, Ya, seperti betul. itu ya. Ya. Sehingga nanti Pak Teddy bisa menggali ide-ide dari seorang coachnya, dan Pak Teddy juga bisa menemukan ya, atau coachnya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Iya Pak. Lalu yang ketiga Pak, ini masalah indikator ketercapaian ya. Indikator ketercapaian apa yang ingin Bapak capai dalam kegiatan coaching ini? Ya, indikator keberhasilannya yang pertama saya dapat menerapkan alur Tirta. Secara runtut dalam percakapan coaching saya bisa menggali ide-ide dari coach agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi atau yang terjadi. Oke, cakep Pak, itu ya bagus sekali ya Pak ya. Jadi di sini ada beberapa indikator ketercapaian ya yang ingin Pak Teddy capai dalam kegiatan coaching itu. Yang pertama tadi Bapak ingin menerapkan alur Tirta ya dalam percakapan coaching. Nanti Pak Teddy bisa dengan leluasa menggali ide-ide kreatif ya dari seorang coach, dan Pak Teddy bisa menggiring coach untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Iya, betul. Oke Pak, untuk pertanyaannya itu saja ya. Saya berharap kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan dengan coach mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya. Bapak bisa menggali ide-ide dari seorang coachnya, dan juga coach juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke Pak, saya ucapkan terima kasih ya. Selanjutnya silakan Bapak memulai kegiatan coachingnya seperti itu. Siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum, selamat siang Bu Nina. Waalaikumsalam, selamat siang juga Pak Teddy. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bu Nina? Alhamdulillah saya hari ini kabarnya baik Pak. Bapak gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik juga Bu Nina. Alhamdulillah. Kemarin Bu Nina saya japri katanya ada yang mau diobrolin ya. Kita mau ngobrol apa nih Bu kira-kira? Iya nih Pak, saya tuh lagi bingung begini Pak. Akhir-akhir ini tuh ada beberapa anak-anak laki-laki yang tertidur pada saat jam pelajaran, seperti itu Pak. Iya. Begitu ya Bu ya. Jadi apa nih kira-kira tujuan dari obrolan kita kali ini Bu? Saya ingin supaya murid-murid saya itu bisa lebih disiplin Pak, bisa fokus dalam belajar, tidak ngantuk apalagi sampai tertidur lagi di kelas, seperti itu Pak. Iya. Jadi menurut Bu Nina, apa nih ukuran keberhasilan pertemuan kita hari ini? Ya tentunya saya bisa menemukan solusi dari masalah tersebut. Anak-anak bisa lebih fokus dalam belajar dan tidak sampai tertidur lagi di kelas. Nah, ya kalau misalkan Ibu ya dari skala 1 sampai 10, kira-kira sekarang Bu posisi Bu Nina dalam mencapai tujuan itu ada di angka berapa? Kayaknya kalau saya sih masih di angka 5 Pak. Ya, baiklah Bu. Kalau dari solusi yang nanti akan kita obrolkan, Bu Nina ingin ada di angka berapa? Mungkin di angka 8 sudah cukup Pak. Ya, untuk mencapai tujuan tersebut, apa saja yang sudah Bu Nina lakukan kira-kira? Saya sudah mencoba mengajak anak tersebut
tersebut untuk ngobrol, berkomunikasi dengan saya dan menanyakan alasannya kenapa dia tertidur di kelas. Saya juga sudah berusaha untuk meminta dia jika dia merasa mengantuk, dia bisa cuci muka dulu, izin keluar kelas, seperti itu Pak. Nah, setelah Bu Nina melakukan usaha itu nih Bu, kira-kira ada hambatan yang ditemuin nggak Bu? Kalau untuk hambatan sih tidak ada Pak, karena saat diajak komunikasi anak-anak cukup kooperatif dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya saat saya tanya alasan sering tertidur di kelasnya. Oke, baiklah Bu. Sekarang mari kita bahas solusi untuk meningkatkan kedisiplinan di kelas, terutama supaya tidak tertidur saat pelajaran ya Bu ya. Pertama, kita harus memahami penyebab siswa sering tertidur di kelas. Apakah mereka bosan dengan pelajarannya? Apakah mereka tidur terlalu larut malam sehingga saat di sekolah jadi mengantuk, atau alasan yang lainnya? Setelah saya ngobrol dengan mereka sih rata-rata bilangnya itu karena tidurnya larut malam setelah bermain games. Terus ada juga mereka yang bilang karena materinya sering disuruh untuk mencatat, untuk membuat kalimat, jadi mereka merasa malas untuk menulis juga, seperti itu. Ya, jadi kalau keadaannya seperti itu, solusi yang bagaimana nih Bu yang dapat Bu Nina pikirkan? Rencananya untuk mengatasi murid yang tidur larut malam, saya bisa berkonsultasi dengan orang tua murid untuk meminta kerjasamanya supaya bisa lebih mengawasi anak-anaknya di rumah, terutama saat malam hari, supaya mereka tidak tidur larut sehingga keesokan harinya mereka bisa lebih fresh saat berangkat ke sekolah. Kemudian untuk anak-anak yang malas menulis, mungkin saya akan meminta mereka untuk membuat rekaman suara saja yang dapat mereka dengarkan nanti saat di rumah. Dan untuk tugas membuat kalimatnya, mungkin rekamannya bisa langsung diperdengarkan atau dikirim kepada saya melalui aplikasi pesan. Mungkin seperti itu Pak rencananya. Wah, solusinya menarik sekali Bu Nina ini ya. Juga melibatkan orang tua untuk mengatasi masalah tersebut ya Bu ya. Iya Pak, soalnya kan bagaimanapun waktu anak-anak itu kan lebih banyak di rumah bersama dengan orang tuanya daripada di sekolah. Betul Bu. Nah, sekarang bagaimana dengan jangka waktunya nih Bu? Kira-kira kapan nih Bu Nina akan melaksanakan rencana tersebut dan berapa lama jangka waktunya? Tentunya akan melaksanakannya secepatnya Pak, terutama jika ada anak yang tertidur lagi saat jam pelajaran saya. Untuk jangka waktunya sendiri mungkin tak terbatas ya Pak, karena kan anak-anak sekarang itu kan bagaimanapun harus terus dan selalu diingatkan, selalu diarahkan, karena kadang kalau kita tidak memperhatikan sedikit saja, mungkin mereka sudah melakukan hal kesalahan yang sama lagi seperti itu karena merasa tidak diawasi. Jadi kita memang harus benar-benar mengawasi mereka. Ya, rencananya sudah sangat bagus nih Bu Nina. Nah, sekarang apa nih komitmen dari Bu Nina terhadap rencana aksi ini? Komitmen saya tentunya akan selalu bekerja sama dengan orang tua murid, dengan wali kelasnya juga, karena bagaimanapun tidak mungkin saya bekerja sendiri. Saya juga tentunya akan terus memberikan arahan-arahan, memberikan motivasi kepada anak-anak supaya mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, bisa belajar untuk lebih bertanggung jawab dan lebih disiplin. Ya, jadi Bu Nina juga akan bekerja sama dengan orang tua ya Bu ya, dan wali kelas untuk yang lainnya Bu. Iya betul Pak, karena pasti akan membutuhkan bantuan dari banyak pihak juga. Ya, terus gimana nih Bu untuk tindak lanjut setelah coaching kita sekarang? Untuk tindak lanjutnya tentunya saya mengharapkan bantuan dari semua pihak, terutama dari Bapak juga nih, untuk terus mengingatkan dan memantau saya supaya tujuan yang saya harapkan dapat tercapai dengan baik. Baiklah Bu, siap. Nanti kita bisa ngobrol lagi untuk membicarakan progres rencananya ya Bu ya. Mungkin bisa Japri atau yang lainnya. Iya siap Pak.
Wah, obrolan kita hari ini menarik ya Bu ya. Saya senang akhirnya Bu Nina bisa menemukan solusi untuk masalah anak-anak di kelas. Semoga rencananya berjalan sesuai harapan, anak-anak ada perubahan menjadi lebih baik lagi Bu. Amin. Terima kasih Pak Teddy sudah membantu saya menemukan solusi untuk menghadapi masalah yang saya hadapi ini. Sama-sama Bu Nina. Oke Pak Teddy, alhamdulillah ya tadi saya sudah mengamati kegiatan coaching Pak Teddy sebagai coach dan Ibu Nina sebagai coachingnya. Di sini ada beberapa catatan Pak yang ingin saya sampaikan ke Pak Teddy ya. Tapi ini sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Pak Teddy ya. Yang pertama itu apa yang sudah Pak Teddy lakukan saat melaksanakan coaching dan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu apa? Ya, yang saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu pertama kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya lakukan yaitu pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang sudah saya lakukan. Iya. Jadi tadi kompetensi apa yang sudah Pak Teddy lakukan dalam melaksanakan coaching. Jadi Pak Teddy sudah melaksanakan kompetensi inti ya Pak ya, dari kegiatan coaching seperti ada kemitraan seperti itu, kemudian ada kreativitas juga, memaksimalkan coaching juga ya seperti itu. Kemudian indikator ketercapaian pengembangan yang sudah Pak Teddy dapat itu diantaranya Pak Teddy sudah bisa mendengarkan secara aktif ya apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian juga Pak Teddy tadi bisa memberikan pertanyaan ya Pak ya, pertanyaan yang berbobot. Oke Pak, ini terima kasih, bagus sekali Pak. Secara umum memang kegiatan coaching Pak Teddy itu sudah baik Pak. Karena di sini Pak Teddy juga sudah ada kemitraannya dengan ditunjukkan dengan merasa kesetaraan gitu antara coach dengan coachee. Kemudian juga di sini Bapak juga sudah menunjukkan kreativitas ya untuk menggali kreativitas coachee, dan juga Bapak bisa menyampaikan ide atau solusi untuk menyelesaikan masalah ya. Seperti itu. Kemudian ini pertanyaan terakhir Pak. Itu kompetensi apa lagi Pak yang ingin Bapak kembangkan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama kehadiran penuh Bu. Karena tadi saya masih sedikit tidak fokus pada coaching yang baru saja saya lakukan. Itu oke. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu pada kompetensi kehadiran penuh ya presence ya seperti itu. Memang Pak, kehadiran penuh itu menurut saya itu adalah salah satu kunci keberhasilan dalam melaksanakan coaching ya seperti itu. Oke Pak, semoga Pak Teddy bisa mengembangkan ya kompetensi kehadiran penuh dan mungkin juga kompetensi lainnya ya supaya lebih maksimal lagi. Oke Pak, terima kasih ya kepada Pak Teddy yang sudah bekerja sama dengan saya, dan ini adalah hasil penilaian saya terhadap kegiatan coaching yang sudah Bapak laksanakan. Terima kasih Bu Nurlena atas penilaiannya ya. Mudah-mudahan saya menjadi lebih baik lagi. Oke Pak, terima kasih kembali Pak, sama-sama. Oke, saya tutup kegiatan hari ini ya Pak ya. Saya tutup, saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan demonstrasi konteks
coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.